Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang hidupnya serba berkecukupan. Akan tetapi, semenjak ayahnya meninggal, keluarga tersebut jatuh miskin. Kesengsaraan mereka pun bertambah saat terjadi inflasi besar-besaran, ditambah dengan isu korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintah yang membuat mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di keluarga tersebut, hiduplah seorang ibu bernama Sekar yang memiliki 3 anak bernama Bima, Raka, dan Lala. Di ruang tamu rumahnya, Sekar terduduk sedih melihat tingginya harga listrik. Sisa harta peninggalan ayah mereka yang sudah meninggal hanya cukup untuk sementara. Setelah semua itu habis, tak ada lagi yang bisa menanggung biaya hidup mereka. Duh ya ampun, gimana nih? Kenapa, Mah? Loh adek, ini dek mau pusing banget. Utang kita tuh udah semakin banyak, apalagi peninggalan uang dari ayah kamu udah hampir habis. Gimana kalau kita berdua kerja aja? Siapa tahu duitnya bisa tuh buat nambahin kehidupan kita sehari-hari. Mama sih nggak yakin ya, apalagi zaman sekarang tuh tahu sendiri deh, cari pekerjaan tuh susah banget. Iya ya, gimana ya? Pusing mama nih. Oh iya, gimana kalau kita minta bantuan ke abang aja? Siapa tahu abang bisa bantu kita tuh. Mama nggak yakin sih abang kamu mau apa enggak, apalagi modelan dia. Mama juga harus nanya dulu ke kakak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Aduh, sering banget pulang dari kampus. Udah makan kamu kak? Udah tadi, siang. Cuma di kampus doang sih. Mama sama Dewi pada makan. Nih, udah tadi liatin. Enak nih. Iya. Makan ya, Ma? Iya. Kenapa kok kayaknya lusuh banget? Ada apa? Ini mau pusing banget. Perekonomian kita tuh lagi turun. Udah gitu udah utang kita tuh banyak banget yang harus dibayar. Tapi uang peninggalan ayah kamu udah hampir habis. Tadi adek kamu nyaranin tuh buat minta tolong sama abang kamu. Gimana menurut kamu? Kalau emang itu solusinya nanti aku coba deh ngomong sama abang. Siapa tahu abang bisa ngebantu. Maaf ya, Ma, kalau misalnya ini doang yang bisa kakak lakuin. Gak apa-apa. Kamu kuliah yang benar aja itu udah cukup kok bagi mama. Oke, Ma. Mana sih abang nggak pulang-pulang? Iya ya, abang mana sih? Kebetulan banget nih bang, kamu udah pulang. Ada yang pengen ngomongin sama kamu? Mau ngomong apa lagi sih, baru juga pulang langsung. Apaan sih datang udah ngusir aja. Ngusir banyak komen. Udah. Jadi gini bang, kamu tahu kan perekonomian keluarga kita tuh udah menipis banget. Apalagi utang kita tuh udah banyak yang harus dibayar. Udah gitu duit peninggalan ayah kami juga udah hampir habis. Gimana kamu ngebantu cari pekerjaan? Kok jadi aku sih? Kak, jangan dulu ya. Ya sebentar ya, Ma. Kan kamu yang paling tua. Emang kalau bukan kamu siapa lagi? Nah kan ada si Raka no. Kenapa nyuruh aku mulu? Kenapa nggak Raka aja? Lagian kan aku fokus kuliah bang. Kamu kan juga nggak ngapa-ngapain di rumah, pengangguran. Mana sih jangan sekarang dah. Ih, Kok Buyung kayak gitu sih sama ibu? Emangnya abang gak kasihan? Selama ini juga abang di rumah pengangguran doang kok. Kan kakak lagi fokus kuliah. Dewe, anak kecil nggak usah ikut campur. Kok ngomongnya kayak gitu sih bang ke adek? Emang Nia sama ini mama ajarin ke kita? Udahlah, nggak ada semangat. Setelah kejadian semalam, Bima meninggalkan rumah. Hingga esok hari pun Bima belum pulang. Bima bermalam di rumah temannya. Saat sore hari setelah Bima pulang dari rumah temannya, ia pun singgah di taman. Kemudian wanita misterius datang menghampirinya. Lagi apa anak muda? Siapa kamu? Sepertinya saya pernah melihat kamu. Kamu emang lagi datang? Di sampingku sekarang. Tanpa kamu bilang juga aku sudah tahu. Gini aja, aku gak suka basa-basi. Satu tetes air itu bakal ngebuat kamu bahagia.
tinggal kasih aja ke adik kamu, Raka. Apa yang kamu mau dari adikku? Lalu ini apa? Itu racun. Ini uang muka ya? Aku tahu kamu bakal ngelakuin kalau ada uang mukanya kan? Satu kata ya, adik kamu Raka, dan kamu bakal bayar. Aku bisa jamin. Kamu gila ya? Oh iya, nama aku Rani. Bima pun terhasut oleh penawaran dari Rani dan berniat untuk memberikan racun tersebut ke minuman Raka. Sesampainya di rumah, Bima melihat Raka yang sedang membuat minuman. Dalam pikiran Bima, ini adalah kesempatan terbaik untuk menambahkan racun ke dalam minuman Raka. Tidak lama kemudian, Raka pun pergi ke dalam rumahnya meninggalkan minuman yang telah ia siapkan. Karena ia lupa kalau ia ada banyak tugas kuliah yang deadline kumpul tugasnya malam ini. Dengan melihat Raka masuk ke dalam rumah, tanpa pikir panjang, Bima pun langsung memasuki rumahnya dan memasukkan racun ke minuman Raka. Setelah itu, Bima pun melenggang pergi. Kamu habis minum air itu? Iya, emangnya kenapa? Tapi kan air itu buat ini. Bang, ada yang mau ngomong ini sama kamu? Ngomong apa, Mak? Sebelumnya, Mama minta maaf tentang kejadian tempo hari lalu. Mama gak bermaksud sama kamu. Jadi gini, sebenarnya Mama ini selingkuhan ayah kamu. Mama telah merebut ayah kamu dari mama kandung kamu. Mama minta maaf banget. Mama dulu bodoh, benci banget karena kamu. Karena dulu ayah kamu memberikan syarat untuk pernikahan kita harus ngurusin kamu. Mama sangat bodoh karena dulu mama benci banget sama kamu. Mama urusin kamu dari kecil sampai besar. Makin lama rasa benci ini berubah menjadi rasa sayang bang. Mama udah anggap kamu seperti anak kandung sendiri. Mama mau minta maaf sebesar-besarnya karena Mama gak mau punya dosa yang banyak di akhirat nanti karena Mama telah merahasiakan ini. Bima terdiam membeku mendengar fakta yang baru diketahui selama 20 tahun hidupnya yang keluar dari mulut ibunya tidak selingkuhan ayahnya. Ibu kandung kamu Rani. Maafin Mama bang. Mama bangga sama kamu. Bima pun pergi keluar rumah dalam keadaan perasaan yang bercampur aduk dan meninggalkan Sekar yang sudah tidak bernyawa sendirian. Dua hari telah berlalu setelah kematian ibu mereka. Raka dan Lala sedang duduk di teras yang kebingungan akan kondisi perekonomian keluarga mereka setelah ibu mereka meninggal dunia. Tiba-tiba, Bima pulang ke rumah lalu menemui Raka dan Lala. Gimana ya kondisi ekonomi keluarga kita? Ayah udah nggak ada, ibu juga udah nggak ada. Apalagi sekarang ekonomi lagi susah-susahnya. Gimana ya kelanjutannya nanti? Dari mana aja lu? Jawab. Lu nggak tahu kalau ibu udah meninggal? Emang lu nggak kasihan sama ibu? Kemana aja lu emang? Jawab bang. Diam gak sih? Diam deh. Mau kemana lu? Gua udah tahu. Raka dan Lala diam-diam
mengikuti Bima keluar dari rumah. Bima pergi ke tempat sepi dan memegang racun yang ia pakai untuk membunuh sebelumnya. Kemudian Bima pun meminum racun tersebut. Lu ngapain, Bang? Apa kalian udah tahu? Gue yang udah ngebunuh mama. Kenapa abang membunuh mama? Gue pengen ngebunuh dia, tapi sayangnya malah mama yang minum racun itu. Emangnya kakak salah apa? Efek dari racun tersebut pun mulai bekerja. Bima terbatuk-batuk, napasnya tersengal-sengal, dan terduduk lemas. Gue sebenarnya bukan kakak kandung kalian berdua. Maksud abang gimana? Mama ngerebut ayah. Mama udah ngerusakin keluarga gue. Ini ada amplop isinya uang. Semoga bisa cukup buat kalian berdua. Meskipun gak seberapa. Maafin gue selama ini. Abang bangun, Bang. Bang. Tidak lama setelah itu, Bima pun meninggal dunia. Raka dan Lala menangis terseduh atas kematian abang mereka. Bak luka lama yang belum sembuh, sudah ada luka baru lagi. Dua kakak beradik tersebut membutuhkan waktu lama untuk berdamai dengan keadaan. Setelah kejadian tersebut, walaupun Raka dan Lala sangat terpukul atas kedua kematian dari orang tersayang mereka dengan selang waktu yang tidak begitu lama, Raka dan Lala pun tetap melanjutkan hidup mereka hanya mengandalkan satu sama lain dari duit yang diberi saat titik-titik akhir hidup abang mereka. Sayang sekali kamu ikut meninggal, Nak. Padahal bukan ini yang aku harapkan. Dari drama ini kita belajar bahwasanya jangan mudah tertipu oleh orang lain dan juga jangan memelihara dendam. Sesuatu yang buruk akan kembali pada diri sendiri. Ingatlah, penyesalan akan selalu datang di akhir.